saudara-saudari, saya mau mengajak kita untuk membaca kitab Yesaya 45 ayat yang ke-15. Mungkin di layar belum ditampilin, pakai HP masing-masing ya. Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca sama-sama. Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-15, 2, 3. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Sekali lagi ya, 2, 3. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Nah, ini pesan yang mungkin saudara terima juga di dalam MYT di hari apa itu. Nah, pewahyuan ini buat saya ini menjadi sesuatu yang untuk berjalan di dalam roh, untuk praktek hidup dalam roh menjadi semakin jelas, semakin mudah seperti itu. Saya juga merasa memang kadang ada sesuatu yang bentuknya pemikiran-pemikiran kecil, perasaan-perasaan kecil, suara-suara kecil di dalam batin yang mirip-mirip dengan perasaan saya juga seperti itu. Nah, ketika mengalami hal seperti itu, saya membuka hati yang selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja, untuk meresponi apa yang muncul di dalam batin saya itu. Memang betul nggak ada jamahan yang sensasional, tidak ada penglihatan yang besar gitu, tidak ada sesuatu yang spektakuler. Tetapi ketika saya meresponi, saya bisa merasa di dalam itu ada perubahan. Nggak kelihatan dari luar sih, tapi bisa dirasa di dalam gitu. Saya percaya saudara juga bisa, itu juga menjadi pengalaman saudara. Kita bisa menikmati Tuhan yang bekerja secara tersembunyi di dalam batin kita, di dalam roh kita. Dan itu akan menghidupkan kita, mengubahkan kita menjadi semakin bertumbuh, semakin matang di dalam hayat. Amin. Saya mau ajak saudara-saudara untuk bersekutu dengan ayat ini. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Amin. Oh Tuhan, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Amin. Amin. Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Amin. Oh Tuhan, Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allah yang di tempat yang tersembunyi. Ya, Engkau ada di dalam batin kami ya Tuhan. Amin. Engkau bekerja di dalam roh kami. Amin. Engkau Allah yang ada di tempat yang tersembunyi di dalam diri kami. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang bekerja secara tersembunyi. Amin. Oh Tuhan, meskipun kami tidak merasa ada sesuatu yang sensasional, tapi Engkau bekerja di dalam diri kami. Amin. Meskipun kami tidak melihat Engkau bekerja, tetapi Engkau bekerja ya Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, meskipun tidak ada visi yang besar, tetapi kami merasa Engkau bekerja di dalam diri kami. Amin. Amin. Engkau terus bekerja ya Tuhan. Amin. Oh, ada perasaan-perasaan kecil. Amin. Ada pemikiran-pemikiran kecil. Ada sesuatu yang Kau kerjakan di dalam diri kami yang terdalam. Amin. Oh Tuhan. Amin. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih, Kami mau Tuhan. membuka diri. Ya, Kami Tuhan. mau membuka hati kami Ya, yang Tuhan. selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja. Amin. Kami mau menerima terus pekerjaan-Mu Tuhan di dalam Amin. diri kami. Amin. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Engkau Yesus. Allah yang menyembunyikan diri. Amin. Allah Israel, juru selamat kami. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau juru selamat kami. Amin. Engkau menyelamatkan kami. Amin.
Engkau menebus segala dosa kami. Amin. Engkau menebus segala pelanggaran kami. Amin. Engkau menebus segala kelalaian kami. Amin. Engkau menyucikan kami. Amin. Engkau Yes. menguduskan kami. Amin. Engkau melayakkan kami. Ya, amin. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Engkau juru selamat kami. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Oh Yesus. terima kasih Tuhan. Oh, terima Kami kasih, bersyukur Tuhan. kepadamu ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Oh kami menikmati Tuhan. Amin. Keselamatan di dalam Engkau. Amin. Kami menikmati Kristus Amin. sebagai makanan kami. Amin. Sebagai kenikmatan kami. Amin. Keselamatan kami. Amin. Oh terima kasih Terima Tuhan kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Oh terima kasih Terima Tuhan kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan Selama-lamanya Yesus. Tuhan Engkau Allah kami. Amin. Selama-lamanya Engkau juru selamat Amin. kami. Oh terima kasih Terima Tuhan kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Selamanya Kau tetap Allah, Juru selamatku, penebus dosaku. Untuk Selamanya Kaulah Rajaku, ku tunduk pada pemerintahan-Mu. Hanya padamu Tuhan ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Selamanya Kau tetap Allah, Juru selamatku. Amin. Penebus dosaku. Selamanya Selamanya Engkaulah Rajaku. Rajaku, Haleluya. pada pemerintahan-Mu. Hanya padamu Tuhan ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Selamanya Kau tetap Allah, Juru selamatku, penebus dosaku. Untuk selamanya Kaulah Rajaku, tunduk pada pemerintahan-Mu. Hanya padamu Tuhan ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Selamanya Kau tetap Allah, Amin. Juru selamatku, penebus dosaku. Selamanya Kaulah Rajaku, Tuhan Yesus. tunduk pada pemerintahan-Mu. Hanya padamu Tuhan ku percayakan
yang terbaik dan yang sempurna untukku. Kau selalu merancangkan Hanya padamu Tuhan ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik, 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 sekali lagi, segala yang terbaik, segala yang terbaik untukku, segala yang terbaik untukku. haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih buat rancangan-Mu yang terbaik, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik Tuhan buat kami. Tuhan. Selama-lamanya Engkaulah Allah kami, Terima kasih Tuhan. Juru Selamat kami, Amin. Allah Israel, Penebus kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dalam persekutuan kehidupan Kristen yang normal Sabtu yang lalu tanggal 26 kita bersekutu tentang keadaan manusia sebelum diselamatkan. Dan dalam persekutuan itu saya mendapat terang bahwa manusia itu sungguh bobrok, saking bobroknya sampai nggak bisa lagi diperbaiki. Karena sifat dasar dosa dan dosa itu sendiri, yaitu iblis itu sendiri ada di dalam tubuh kita. Jadi sebaik apapun saudara mau berbuat baik, sebaik apapun, saudara tetap di mata Tuhan orang berdosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang melalui anaknya Yesus Kristus dan menyelamatkan kita. Tapi itu belum selesai, karena sifat dosa itu masih ada di dalam diri kita, sehingga kita harus mengalami keselamatan Tuhan setiap hari. Dan kebetulan tanggal 26-nya itu kami juga ada persekutuan yang membahas mengenai menikmati Kristus sebagai korban. Di situ kami bersekutu dan di situ kami bisa melihat juga bahwa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan kita perlu mengaku dosa kita perlu menjadikan Kristus sebagai korban penghapus dosa, menebus salah kita di situ. Dan bukan kebetulan juga minggunya tanggal 28 kita bersekutu di tempat ini tentang siklus hayat, di mana ada satu missing link yang memang belum pernah dilakukan oleh Kristen sebelumnya, yaitu pengakuan dosa. Karena dalam pengakuan dosa itu selanjutnya adalah penyucian dan akhirnya kita akan bertumbuh dalam hayat. Dan saya bersyukur ya, karena 3 kali berturut-turut persekutuan itu benar-benar membuat dampak yang besar bagi saya. Karena kalau saudara tahu bahwa persekutuan itu membawa terang ilahi. Di dalam persekutuan kita menerima terang ilahi. Dan saya nggak berusaha apa-apa gitu ya. Saya nggak berusaha untuk ya gimana-gimana gitu. Jadi pas hari Seninnya itu ketika saya menyerukan nama Tuhan, mendoa bacakan firman, saya nggak tahu tiba-tiba di dalam diri saya itu ada sesuatu ya. Dan saya tuh nggak bisa ngejelasin apa ini ya. Tapi
dampaknya ada gitu. Saya nggak tahu menjelaskannya seperti apa, tapi dampaknya ada. Itu tiba-tiba saya merasa jijik gitu dengan tubuh saya gitu ya. Entah kenapa gitu kayak ada perasaan jijik gitu ya. Jadi saya nggak bisa jelaskan di dalam saya, tapi ada perasaan yang muncul gitu yang membuat saya itu merasa, oh tubuh saya ini kayaknya berdosa gitu ya, berdosa benar gitu. Dan ada kesadaran akan dosa gitu tiba-tiba gitu. Saya nggak berusaha untuk mengatur itu dari persekutuan itu kita dikasih tahu mesti mengaku dosa gini-gini. Saya nggak mikirin itu saudara, tapi tiba-tiba saya merasa gitu ada. Dan pada waktu itu saya menangis gitu ya. Tapi menangisnya itu saya bisa rasakan bukan karena saya menghasihani diri saya gitu. Tapi yang saya rasakan itu kasih Tuhan. Saya bingung gitu. Oh Tuhan bisa mengasihi orang seperti saya gitu ya. Saya nggak membunuh, saya nggak berzina, saya nggak mencuri. Tapi saya tahu dalam diri saya itu dosa gitu. Dan itu membuat saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Kalau dulu pengertian saya butuh Tuhan ya karena saya membutuhkan Dia untuk kehidupan saya sehari-hari, untuk saya bekerja, untuk saya apalah begitu ya. Tapi kali ini saya benar-benar membutuhkan Dia karena memang saya merasa gak bisa gitu untuk hidup tanpa Dia gitu dalam tubuh penuh dosa ini gitu. Dan di situ saya mengakui sebuah dosa-dosa saya kepada Tuhan. Saya mengakui semuanya di hadapan Tuhan, apa yang Roh Kudus ingatkan di situ kepada saya. Dan saya minta Tuhan menyucikan saya, menguduskan saya. Dan di situ saya bersyukur sekali bahwa Tuhan tuh selalu memberikan awal yang baru bagi saya gitu. Bagi kita semua ya, awal yang baru setiap hari. Gak perlu nunggu bulan depan, gak perlu nunggu tahun depan gitu. Tiap hari kita diberikan awal yang baru gitu sama Tuhan. Lalu kemudian saya tuh seperti kayak mau keluar dari tubuh ini gitu, nggak mau ada di dalam tubuh ini gitu kan, karena saya merasa tubuh ini menjijikkan gitu ya. Dan saya tuh jadi nggak berani untuk keluar dari hadirat Tuhan gitu, dari roh Tuhan gitu, hidup dalam roh gitu. Itu perasaan itu kuat sekali, saya nggak mau gitu keluar dari roh Tuhan gitu ya, mau ada terus dalam roh gitu. Tapi kemudian saya beraktivitas dan segala macam gitu, ketika saya pulang, saya baru sadar bahwa sebagian besar, mungkin saya katakan sebagian besar hidup saya gitu di dalam seharian itu, saya tidak ada dalam roh gitu, saya mungkin di dalam daging saya gitu. Nah di situ saya benar-benar sadar, saya sebenarnya nggak bisa gitu, untuk hidup di dalam roh itu saya nggak bisa malahan gitu ya, saya merasa gagal gitu ya. Dan saya tuh sampai sempat putus asa gitu ya, saya bilang Tuhan ini gimana ya? Saya merasa takut keluar dari rohmu, tapi kenyataannya kok saya tidak hidup dalam roh gitu ya. Sepanjang hari gitu ada banyak hal gitu yang membuat saya tuh keluar dari roh gitu ya. Lalu saya merasa putus asa di situ, dan ketika saya merasa putus asa, saya bingung. Loh, kan saya orang Kristen, mestinya saya bisa dong. Saya nggak boleh putus asa dong, harusnya saya mampu dong, saya bisa dong gitu. Ini kayaknya aneh gitu menurut di pikiran saya aneh kenapa saya harus putus asa Tuhan gitu. Lalu tiba-tiba saya diingatkan gitu dari ayat yang Paulus katakan. Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini gitu. Dan ketika saya diingatkan ayat itu, saya baru sadar bahwa itu adalah perkataan orang yang putus asa, saudara. Si Paulus sudah putus asa sampai dia berteriak seperti itu, dan saya merasa memang saya harus putus asa gitu. Saya nggak bisa. Karena kalau saya nggak putus asa, saya akan berusaha terus dengan kekuatan saya sendiri gitu kan, untuk hidup dalam roh dan sebagainya gitu. Dan di situ saya bilang Tuhan, setelah itu saya bilang Tuhan, saya buka hati saya selebar-lebarnya bagi Engkau gitu, supaya Engkau benar-benar nyata gitu di dalam diri saya gitu, supaya Tuhan pimpin saya untuk saya hidup dalam roh. Saya nggak bisa untuk hidup dalam roh
tanpa Engkau Tuhan, tanpa terang-Mu, tanpa pimpinanmu. Saya mau benar-benar mengandalkan Engkau. Dan ya caranya saya harus terus memperhidupkan Kristus dengan cara makan Dia setiap hari. Dan juga ikut dalam persekutuan, karena dalam persekutuan itulah terang ilahi itu ada. Dan kita disadarkan bukan karena kita memahami, karena saya memahami pengajaran ini, pengajaran itu, tapi karena terang ilahi di dalam diri saya yang menyadarkan saya, yang memberikan terang bagi saya. Jadi saya benar-benar merasakan persekutuan yang kita jalani ini benar-benar adalah persekutuan yang hidup. Karena dengan persekutuan inilah kita bisa menerima terang ilahi dari Tuhan. Dan saya kembali diingatkan gitu dengan doa di persekutuan kemarin ya, yang hari Sabtu hari kemarin itu, pembicara bilang, saya berkata saya tidak mampu tapi saya mau gitu. Nah, itu juga menjadi doa saya berkata, Tuhan, saya nggak mampu tapi saya mau gitu. Amin. Saya nggak mampu tapi saya mau. Dan saya percaya kalau saat kita berkata saya tidak mampu, itu menandakan bahwa kita benar-benar udah putus asa, tapi kita mau dan kita minta Tuhan yang menolong. Mari saudara katakan bersama dengan saya, Tuhan saya mau, Tuhan saya tidak mampu tapi saya mau. 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 Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan awal yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau keluar dari Roh-Mu Tuhan. Karena dalam Roh-Mu itulah kami bisa menang Tuhan melawan daging kami Tuhan. Seberapa baik pun kehidupan kami Tuhan, daging tetaplah daging. Daging tidak berguna. Tetapi perkataan-perkataan-Mu lah yang adalah Roh itu yang menghidupkan kami Tuhan. Mari Tuhan berjalan terus bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami mau berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Dan kami percaya Engkau yang akan selalu menolong kami Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan itu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tidak mampu tapi kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Oh terangi kami Tuhan. Amin. Terangi kami Roh Kudus. Terangi agar mata hati kami melihat. Terangi agar kami melihat bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan
Oh Spirit, lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Bila engkau tak besertaku, oh Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu ya Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan terang-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan terang-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Tuhan Yesus, oh panggil namanya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, seperti Musa yang berkata, kami tidak mau pergi dari tempat ini kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Demikian pula pada hari ini kami berdoa Tuhan. Oh kami tidak mau berjalan tanpa Roh-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu itulah yang menjadi pelita kami dan terang kami. Untuk kami terus bertumbuh di dalam hayat-Mu Tuhan. Untuk kami mengalami Kristus dan memperhidupkan Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberikan awal yang baru bagi kami. Terima kasih Engkau selalu memberikan hari yang baru bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan kesempatan buat kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Oh pulihkan kembali hati nurani kami Tuhan. Supaya hati nurani kami menjadi hati nurani yang murni. Supaya kami bisa melihat Engkau sebagaimana Engkau adanya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau Yesus. Kami mau melekat dengan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tidak mampu tapi kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Oh biar belas kasihan-Mu, biar kasih karunia-Mu tercurah saat ini Tuhan. Memampukan kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Oh nyatakan, nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Oh kami mau berjalan dengan-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh,
Terima kasih Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu ya Tuhan.